Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk bisa menyelesaikan tugas akhir Natural Language Processing ini. Perkenalkan, saya Mesha Ababil dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan membuka dan memaparkan presentasi kami. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Deteksi Penyakit Daun Kelapa Sawit menggunakan multimodal lava. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Mesha Ababil, bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Rizky Ramadan, Nanda Saputra, Khairian Syah, dan terakhir ada Tasya Mulyani. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami untuk segera memulai presentasi ini. Baik, kita mulai dari latar belakang penelitian ini. Indonesia saat ini memiliki lebih dari 16 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Ini adalah angka yang sangat besar dan mencerminkan betapa strategisnya sektor ini bagi perekonomian nasional. Namun, di balik besarnya potensi tersebut, ada 3 permasalahan utama yang masih menjadi tantangan di lapangan. Yang pertama itu ada penyakit tanaman yang sulit dideteksi secara dini. Penyakit seperti ganoderma, bercak daun, defisiensi nutrisi, hingga serangan hama dapat menurunkan produktivitas secara signifikan apabila tidak segera ditangani. Yang kedua itu ada metode identifikasi yang masih konvensional. Pemeriksaan kondisi tanaman saat ini masih sangat bergantung kepada observasi visual oleh tenaga ahli, yang tentu membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit. Yang ketiga, kita masuk ke keterbatasan akses tenaga ahli, terutama bagi petani di daerah terpencil yang sering kesulitan mendapatkan konsultasi dan diagnosis cepat mengenai kondisi tanaman mereka. Nah, dari ketiga permasalahan inilah kami terdorong untuk mencari solusi berbasis teknologi kecerdasan buatan. Masuk ke bagian tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan tadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Nah, tujuan pertama itu adalah membangun dataset penyakit daun kelapa sawit yang terstruktur dan berlabel. Jadi dapat digunakan sebagai data pelatihan dan pengujian pada model kecerdasan buatan multimodal. Tujuan kedua adalah melakukan fine tuning pada model Large Vision Language Model atau LFLM, yaitu LAVA, menggunakan metode CLORA. Nah, tujuannya agar model mampu mengenali dan mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit pada daun kelapa sawit secara lebih akurat. Dan tujuan ketiga adalah mengevaluasi kinerja model yang telah dikembangkan menggunakan metrik pengukuran standar seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score, guna mengetahui seberapa efektif sistem ini dalam mendeteksi penyakit daun kelapa sawit. Dengan ketiga tujuan tersebut, kami berharap penelitian ini dapat memberikan seperti kontribusi nyata bagi kemudahan petani yang dalam mendeteksi penyakit tanaman mereka secara cepat, akurat, dan terjangkau. Nah, selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan pemaparan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja sawit AI. Nah, pada slide ini kami menjelaskan beberapa alur kerja sistem sawit yang kami kembangkan. Tahap pertama adalah info foto. Pengguna cukup mengunggah foto daun kelapa sawit menggunakan smartphone atau kamera. Foto tersebut kemudian menjadi data masuk untuk sistem. Nah, tahap kedua itu analisis AI. Setelah gambar diunggah, model LAFA157B akan menganalisis kondisi daun secara otomatis. Model ini memproses informasi visual sehingga dapat mengenali ciri-ciri daun yang sehat maupun yang mengalami gejala penyakit. Nah, tahap ketiganya itu yaitu diagnosis. Hasil yang diberikan bukan hanya berupa label seperti sehat atau sakit, tetapi juga dilengkapi dengan deskripsi gejala yang mudah dipahami pengguna. Dengan begitu, pengguna mengetahui alasan mengapa daun dikategorikan dalam kondisi tertentu. Nah, tahap terakhir adalah rekomendasi tindakan. Berdasarkan hasil diagnosis, sistem memberikan saran penanganan yang spesifik, seperti rekomendasi pemupukan
penyiraman maupun pengendalian gulma. Tujuannya agar pengguna dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan tanaman kelapa sawit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kendala eksperimennya. Selama proses pengembangan, kami menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi performa modal. Kendala pertama adalah root cause, yaitu terjadi class imbalance pada dataset training. Sebanyak sekitar 85% data merupakan data daun sakit, sedangkan 15%-nya yang merupakan daun sehat. Kondisi ini membuat distribusi data menjadi tidak seimbang. Akibatnya muncul kendala kedua, yaitu gejala model. Model cenderung mengklasifikasikan hampir semua gambar sebagai daun sakit, bahkan ketika gambar diberikan sebenarnya adalah daun sehat. Hal ini menunjukkan adanya bias pada model karena terlalu banyak belajar dari contoh daun yang sakit. Kendala ketiganya itu adalah implikasi teknis. Walaupun model memiliki nilai precision yang cukup tinggi untuk kelas sakit, kemampuan mengenali daun sehat sempat sangat rendah. Hal ini terlihat dari nilai Rachel kelas sehat yang mereka timbang, sehingga model gagal mengenali true negatif, yaitu daun sebenarnya sehat tetapi tetap diprediksi sebagai sakit. Nah, grafik di sebelah kanan memperlihatkan distribusi data set training, yaitu 85% daun sakit dan 15% daun sehat. Idealnya proporsi lebih seimbang, misalnya 50/50, agar model dapat belajar mengenali kedua kelas dengan baik, menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Jadi kesimpulan pada materi yang saya sampaikan ini, dari hasil eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa kualitas dengan keseimbangan dataset sangat berpengaruh terhadap performa model AI. Oleh karena itu, pada pengembangan selanjutnya kami akan berencana menambahkan jumlah data daun sehat agar model dapat memberikan hasil klasifikasi yang lebih akurat dan tidak bias. Baiklah, selanjutnya di sini ada inovasi solusi hybrid AI guard rail. Yang pertama itu alih-alih akan membuang model LoRa hasil fine tuning kami berinovasi merancang sebuah sistem pengaman otomatis yang kami beri nama hybrid guard rail. Konsep utamanya adalah untuk menggabungkan kemampuan black box AI LLM yang pintar namun berpotensi akan halusinasi dengan kepastian dari white box AI algoritma computer vision tradisional yang 100% deterministik yang pasti. Selanjutnya, sistem Guarner ini akan bekerja dengan cara mengubah gambar ke ruang warna HSV atau Hue Saturation Value. Algoritma ini memindai gambar piksel demi piksel dan menghitung rasio matematis antara jumlah piksel hijau klorofil yang sehat melawan piksel coklat nekrosis yang sakit. Selanjutnya di sini mekanisme override atau hak veto otomatis, yang dimana sistem guardrail beroperasi melalui sebuah mekanisme perlindungan berlapis yang kami sebut dengan hak veto atau override system. Sebagai contoh skenario, ketika pengguna mengunggah foto daun hijau segar, model LLM LoRa kami yang override akan berhalusinasi dan menyatakan bahwa daun ini sakit. Namun, sebelum hasil itu ditampilkan, algoritma pixel guardrail kami akan melakukan verifikasi. Jika perhitungan matematis murni membuktikan bahwa lebih dari 70% area daun berwarna hijau segar, maka sistem akan menolak atau memveto kebohongan dari LLM tersebut. Sistem secara paksa menganulir diagnosis LLM dan mengoreksi status akhir di layar menjadi daun sehat. Dengan cara ini, kami menyelamatkan akurasi aplikasi secara keseluruhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan integrasi expert system atau konsep RAG. Kami juga sangat menyadari bahwa keamanan di sektor pertanian jika kecerdasan generatif dibiarkan berjalan tanpa kendali. Oleh karena itu, kami tidak mengizinkan LLM untuk mengarang cara penanganan penyakit atau meresepkan pestisida secara bebas. Kami menerapkan arsitektur yang terinspirasi dari konsep RAG atau Retrieval Augmented Generation.
LLM dan algoritma Godral kami hanya diperbolehkan bertugas untuk mendeteksi jenis kelas penyakit saja. Setelah penyakit terkunci, aplikasi kami akan secara otomatis menarik teks rekomendasi pengobatan dari database pakar ergonomi internal yang sifatnya statis. Ini menjamin bahwa dosis racun atau pupuk yang diberikan kepada para petani terjamin 100% aman dan bukan hasil karangan AI. Lalu, apa saja yang dipelajari dari proyek ini? Yang pertama itu ada Vision Language Model. Lava membuktikan kemampuan analisis multimodal yang melampaui CNN. Klasifikasi dengan menghasilkan deskripsi bahasa natural secara dinamis sesuai keunggulan LLM. Data quality sebagai kunci. Itu overfitting akibat class imbalance, membuktikan bahwa model terbaik pun gagal tanpa data yang representatif. Yang ketiga itu ada hybrid AI atau Godral. Generatif AI tidak diperbolehkan menjalankan sendiri di domain kritis, pertanian, medis, hukum. Godral deterministik berbasis white box LO adalah arsitektur yang bertanggung jawab. Baik, untuk materi, kesimpulan, dan demo webnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada presentasi bagian mendemokan aplikasinya. Nah, di sini sudah ada codingan dari project yang telah kami buat sebelumnya. Langsung saja kita akan mendemokan aplikasinya. Kita jalankan terlebih dahulu yang bagian front end-nya, kemudian bagian ini adalah back end-nya. Dia akan loading unslot terlebih dahulu, dan ini sudah bisa dibuka, tapi kita akan menunggu ini selesai dulu untuk loading modelnya. Oke, di sini sudah 100%. Dia sudah loading juga untuk create gatekeeper-nya. Oke, nah kemudian kita akses untuk websitenya. Nah, ini adalah website kami, yaitu deteksi penyakit daun kelapa sawit. Di sini kita tinggal mengunggah foto dari kelapa sawit atau daun kelapa sawit yang terkena penyakit. Kita klik aja di sini. Sebelumnya di sini sudah ada beberapa fitur seperti riwayat diagnosa dan juga bot atau tentang. Ini adalah tampilannya, kemudian ada diagnosa baru. Nah, pada diagnosa baru ini merupakan menu utamanya. Kita klik saja untuk mengunggah foto-fotonya. Nah, di sini misalnya saya mengunggah foto ini, foto daun sawit yang terkena penyakit ini. Kita akan melakukan diagnosa. Kita tunggu terlebih dahulu untuk hasil analisisnya. Nah, di sini sudah berjalan prosesnya. Pada front end-nya sudah berjalan, back end-nya sudah berjalan juga. Nah, di sini langsung muncul bahwa daun tadi itu terkena atau terindikasi penyakit bercak daun atau leaf blight spot. Nah, di sini ada analisis itemnya dan juga penyebab, catatan AI, analisis warna, dan juga rekomendasi penanganan. Dan juga ada keyakinan itu tinggi, menggambarkan bahwa AI ini memiliki keyakinan tinggi terhadap hasil yang diberikan. Nah, di sini kami menemui sebuah masalah yang dimana hasil dari fine tuning kami yang telah dilakukan untuk model LoRa-nya itu dia terlalu sedikit untuk datasetnya. Jadi rata-rata untuk hasil itu kemungkinan pada daun yang sehat pun terkadang model ini memberikan keterangan bahwa daun itu terkena penyakit, padahal daun tersebut sehat.
Nah, itu dikarenakan oleh dataset kami yang terbatas. Kemudian kami membuat sebuah alternatif. Alternatifnya yaitu kami mengkolaborasikan untuk algoritma pengolahan citra, yaitu kami mengkombinasikan dengan algoritma pengolahan citra tadi untuk melakukan klasifikasi pada penyakit daun sawit itu, karena pada model yang telah kami melakukan fine tuning tadi itu sangat sedikit datasetnya sehingga kurang akurat. Jadi, nah pada outputnya ini, nah terdeteksi kemungkinan bercak daun, gejala yang terlihat dan ada penyebabnya. Nah, ini merupakan yang bagian hasil dari fine tuning yang kami lakukan. Dia hanya bisa mengklasifikasi bahwa daun ini sakit. Nah, dilakukanlah verifikasi kedua pada model algoritma pengolahan citra kami tadi. Nah, bahwa terdeteksi bercak coklat di 19 dari 25 area daun atau 41% pixel abnormal, indikasi kuat penyakit. Nah, ini merupakan sebagai tambahan untuk dari kekurangan model kami yang sudah kami tuning tadi, yang datasetnya itu tidak terlalu banyak. Kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan daun yang sehat, kemudian kita analisa. Nah, ini daunnya terlihat sehat, daun tampak sehat. Di sistem AI tidak mendeteksi penyakit itu. Nah, namun pada bagian LoRa yang telah kami tuning itu, dia mengatakan bahwa daun ini sakit. Itu karena dataset daun yang sakit lebih banyak dibanding daun yang sehat. Makanya si LoRa ini mengatakan bahwa dia sakit. Lalu dikoreksi oleh algoritma pengolahan citra tadi, dideteksilah di atas 80% untuk daun berwarna hijaunya. Nah, model LoRa mendeteksi anomali minor, namun verifikasi pixel spasial menunjukkan 99% daun berwarna hijau segar. Nah, dari status tadi dikoreksi menjadi sehat. Kemudian pada analisis warna, dominasi warna hijau itu ada 99%, hanya 0 blok area terindikasi abnormal. Nah, karena sudah dikoreksi oleh algoritma pengolahan citra tadi, maka status daun tadi itu dikoreksi menjadi sehat. Kemudian dilakukan atau diberikan rekomendasi penanganan untuk daun yang tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari proyek kali ini. Kesimpulannya yaitu proyek akhir ini membuktikan bahwa fine tuning sebuah LLM multimodal untuk kasus spesifik sangatlah menjanjikan. Namun pelaksanaannya sangat rentan terhadap bias data atau class imbalance yang dapat menghancurkan nalar model. Kemudian generatif AI masa kini tidak boleh dibiarkan beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan, khususnya di ekosistem yang krusial seperti ketahanan pangan dan medis. Kemudian arsitektur hybrid AI yang kami bangun yakni mengawinkan kemampuan konseptual LLM dengan kepastian matematis dari computer vision tradisional terbukti secara empiris menjadi solusi terbaik, teraman, dan paling dapat diandalkan untuk tingkat production. Nah, baiklah, saya rasa cukup itu untuk pemaparan pada proyek kami pada kesempatan kali ini.
langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.